Aku tuh sering banget Mas ketemu entah di konser, Oke. entah di acara Mm-mm, apa, mm-mm, di Jogja atau di mm-mm, Solo, bahkan mm-mm, di Semarang, mm-mm, di Jakarta pun aku pernah. mm-mm. Itu nyamperin, tiba-tiba nyamperin. Mbaknya yang dibakar production ya, Mbak Kenes ya gitu. Boleh minta foto Mbak gitu. Aku langsung nge-freeze tuh. Kan aku sama teman-teman gitu. Oh, oh iya, aku kayak loh, wah, ternyata penontonnya tuh Sebanyak itu, seluas itu seluas loh. itu. Heeh. Sugeng rawuh ing rumah podcast X Collective Collaboration Space nepangaken nami kula Ruben Mahindra, Sinta Dewi Listiorini. Sumangga. Aneh banget openingnya kayak gitu. Apa? Nggak biasa banget aku opening kayak gitu. Nah, lah kenapa kayak gitu? Karena Sinta ini adalah seorang yang erat memegang budaya Jawa. Berat nggak? Ya, Berat nggak kalau berat. Kalau dikatakan itu gitu? agak beban ya Mas Iya. ya. Ini pundak kok langsung kenceng-kenceng gitu. Nah, betul. Dia ini seorang model, teman-teman. Terus lahirnya itu orang Jogja ya. Ya asli. Tapi kenapa sering ke Solo sekarang? Karena kuliah di Solo. Berawal kuliah di Oh, yap 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 Solo. di. Jadi Mm-mm, ke Solo itu ya karena kuliah. Sebelum-sebelumnya juga mm-mm. nggak pernah ke Nggak sana. pernah kepikiran ke Solo. Betul. Oke, ini menarik teman-teman karena Sinta ini itu lahirnya itu memang dari keluarga seni. Jadi kalau teman-teman pernah nggak kisah, jadi kan biasanya punya bahasa daerah tuh, bahasa Ya. daerah masing-masing di keluarga gitu. Ini sebelum kamu cerita ya, aku coba cerita dulu. Jadi Oke. saya itu punya kakek buyut. Wah, kakek buyut, buyut ki piye ya? Kak, Bapaknya ibu kalau itu, bapaknya. bapaknya dari bapaknya ibu. Iya. Kalau saya dari keluarga ibu. Mbah buyut saya itu tipe yang nggak mau dengerin ketika ada orang ngomong tapi nggak pakai bahasa krama kayak Hmm. gitu. Kalau di keluargamu sendiri gitu nggak? Kurang lebih sama sih Mas. Heeh, Dibentuk bapak sama ibu itu ke heeh, saya. heeh. Itu tuh nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab kalau saya nggak pakai bahasa krama Heeh, dulu waktu kecil, jadi cara heeh, ngebentuknya gitu. Kalau heeh, sekarang nggak, heeh, karena sekarang kan udah terbiasa, udah heeh, bisa, jadi kadang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa krama heeh, boleh, tapi dari awal dibentuknya kayak gitu, harus heeh, pakai bahasa krama dulu. heeh. Soalnya arahnya biar ke situ. Iya, biar kebentuk dulu Yap, gitu. yap. Banyak yang bilang kalau pakai bahasa itu pakai yang daerah dulu. Soalnya gini, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun bahasa di luar dari Jawa sendiri, Iya, itu bakal dapat ketika di sekolah. iya benar. Mm, Heeh. mm. Bahkan saya pernah dengar kalau kamu itu tahu bahasa Indonesia itu malah dari sekolah. Bener banget Mas Ruben. Jadi tahu bahasa Indonesia tuh ya dari sekolah, dari TK. Sebelumnya nggak tahu, taunya ya bahasa krama aja gitu. Bahkan baru sekolah baru tahu bahasa Indonesia ya. Iya, baru tahu bahasa Indonesia. Tapi Kan memang lingkungannya sejawa itu. sejawa itu. Nggak cuman orang tua aja, maksudnya Mm, saudara semuanya, Pak D, Bude, dari Simbah, Simbah dari ibu, dari bapak semuanya gitu. mm, 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 mm. Oke, ini menarik ya teman-teman. Ketika bahasa Jawa itu mulai ditinggalkan, ini orang yang nguri-nguri budaya Jawa ini lumayan langka ya sekarang ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Itu salah satu keresahanku loh. Jadi dulu itu pernah aku itu ikut open casting gitu kan, Iya. audio drama ini. Tapi ini disclaimer dulu ya, bukan bermaksud buat secara apa ya diskriminatif, Iya. ras, suku dan lain-lain. Dulu itu aku pernah open casting suatu apa ya judul audio drama namanya Suara Farhan. Ah, Nah, saya itu dapat peran sebagai temannya si Farhan. oke. Oke, dan itu kebanyakan orang-orangnya itu dari Jakarta Bandung Oh. gitu kan online kan pas pandemi gitu Oh kan. iya. Terus saya tuh lolos casting pas reading dapat cacian tuh sama sutradaranya Sama gitu. sutradaranya langsung ya. Nah, kenapa ini bisa lolos? Wow. Kamu tuh medok gitu, bilang gitu. Bukan kamu, lu tuh medok. Oh, Ya, gitu. Dari situ keresahanku muncul. Aduh, oh gini banget ya jadi orang Jawa gitu kan. Memang Oke. kadang dipandang sebelah mata kadang. Oh, sebelah mata gini ya, Sebelah sebelah mata mata. gini. Itu bukan lambang yang lain tuh. Kalau gini kan ada tuh. Yang Tahu nggak? apa tuh? Kan mata satu. Waduh. Oh, aduh. Oke, ini kita coba breakdown satu-satu ya. Oke. Tahu nggak kemarin ada kasus viral nih? Yang mana dulu nih, Mas? Nah, terlalu banyak kasus viral ya. Iya, terlalu Oke. banyak. Ini kemarin itu ada sound dan LED vendor Oh iya. dibakar
di apa itu? Lantern Fest atau apa namanya itu? Di Daerah Tangerang. Tangerang, benar. Yes, itu. Nah, itu kan sebagai penikmat konser nih, gimana rasanya ketika melihat sericuh itu gitu. Aku miris sih Mas, karena gini, vendornya tuh nggak ada masalah apa-apa, jadi tetap kerugian besar dong. Jadi kayak tolong banget gitu, jangan merugikan lah, jangan merugikan pihak yang nggak salah gitu sih. Kayak sangat disayangkan aja hal itu bisa terjadi gitu. Karena kamu itu sering banget yang konser ya. Bisa dibilang gitu sih Mas. Oke. Jiwanya tuh kalau lihat nih, waduh, Lihat. Poster nih, poster. wah, line up-nya ini. Walaupun udah pernah ditonton ya, Nonton lagi. nonton lagi gitu. Oh iya. Nggak cuma penikmat YouTube dan Spotify gitu ya. Enggak. Harus nonton Harus experience-nya nonton. Iya, langsung karena gitu. waktu live nonton band live gitu, wah rasanya beda Mas, beda banget. Dan itu yang sesuatu hal yang aku suka kalau nonton konser tuh itu bisa sing along kan bareng teman-teman gitu, asik banget sih. Iya. Terakhir nonton apa? Terakhir nonton Festivalis sama Rumah Sakit Sebentar, yang di Jogja ya. yang di Jogja. Kridosono. Bukan, di Mandala. Mandala Krida. Ya, di Oh Mandala iya, Krida. Aku terakhir nonton itu Espetanica. Oh, yang ada Viera Dewa itu ya? Aku yang day itu. Oh, day Yang itu. Viera nggak jadi. Oh, itu Viera yang nggak jadi? Nggak jadi. Itu kenapa tuh? Nah, tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oh. Banyak yang bilang mungkin ada sesuatu lah di manajemen gitu kan. Suar, kalau ini aku baru tahu. Iya, itu ngasih taunya habis jam 3 sore apa ya? Oh, jadi Yang hari harusnya H. manggung hari H. Oh, Terus line up-nya diganti Endang Sukamti. oh gitu. Ya. Oh. Soalnya gini, ini mungkin ya analisa. Soalnya aku kan juga anak IO gitu. Iya. Kan. Mungkin juga itu karena pelunasannya belum lunas itu mungkin bisa yang jadi ya, terjadi. Soalnya gini, kalau berkaca ke kasusnya yang apa tuh Guyon Waton dan NDX ya itu. Iya. Itu kan mereka udah dikasih separuh, tapi nggak dilunasin, terus nggak naik panggung kan itu. Oh gitu. Itu personilnya udah ada di balik panggung, tinggal lunas nih. Iya. Tapi setelah maghrib kabur ya? dibawa kabur. Udah ketangkap tapi. Udah ketangkap. Udah. Itu ketua panitianya ya? Ada yang bilang ketua panitianya, tapi nggak tahu kalau martir kan kita nggak tahu Oh, juga iya sih, secara struktur siapa gitu. Soalnya oke. sekarang itu banyak event itu orang-orang pemula bukan IO bikin aja gitu. Oh, iya sih, Wis benar. modal nekat, yang penting tiketnya payu. Benar. Ya wis, gitu. Sekarang banyak banget sih gigs kayak tiap hari, tiap weekend tuh ada. Mau di Jogja, di Solo, di mana aja. Wah, seliweran terus tuh poster-poster ya, bikin bokek tapi ya. Soalnya gini, kebutuhan manusia itu sekarang bertambah. Iya. Sandang, papan, pangan, konser. Yang terakhir nih udah masuk ke apa ya, primer. Andri Bruno Mars belum? Wah, itu semoga ya. Tapi kayak 2 hari ini ya kayaknya. 2 hari. Heeh. 27 sama 28 besok sih war tiketnya. Siap war tiket. Ya, kita coba ya. Tapi pengen nonton, Bismillah. memang pengen pengen. banget kayak aku tuh gini, Heeh. konser luar negeri, artis luar negeri yang pengen banget aku tonton tuh the one and only. Saat ini ya, itu Bruno Mars sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi Pengen nonton Mas Bruno gitu. iya, gitu. Oh iya, Jadi, yap. ya semoga ya, wish me luck. Kalau pernah war tiket berarti? War tiket belum. Oh, Belum. Kalau yang yang crowded itu. iya, belum pernah, belum belum pernah. pernah. Iya, paling apa? Nyoba standby. Masih lokal aja gitu. Lokal pun pakai jalur dalam biasanya. 50% jalur dalam. Tadi itu ada obrolan ketika kita di luar kan, itu iya. sama Mas Arti tadi kan ngomongin kalau nonton konser itu nggak pernah bayar juga gitu. Soalnya orang event juga Iya, di media partner. Kalau ngomongin tentang talent nih, Iya. itu jalurnya dari model dulu bukan? Bukan, malah bukan Mas. Oh. Dari teater malahan. Oh iya tuh. Iya, jadi bukan berawal dari model terus naik-naik jadi talent segala macam, enggak, malah dari teater dulu. Dari teater. Dari kuliah di sastra Jawa dulu. Oke, kita tarik mundur dulu. Sekolahnya dulu di Jogja. Di Jogja, sampai SMA aku di Jogja. Oh, memang sampai SMA udah di Iya, Jogjanya dulu. di Oke. Jogja. Terus ke Solonya gara-gara kuliah. Gara-gara kuliah, dan itu pun nggak sesuai ekspektasiku. Jadi aku nggak berekspektasi aku besok kuliah di Solo gitu, enggak. Oh enggak ada bayangan Nggak awalnya. ada bayangan. Aku tahu UNS itu ya Mas, itu baru waktu kelulusan SMA. Baru banget tuh. Baru banget. Jadi aku tuh dulu dapat jalur undangan itu loh Mas. Zaman dulu namanya SNMPTN. Yes. Itu kan suruh milih mana aja yang mau dimasukin. Pilihan pertama, pilihan kedua.
Nah di situ kan ada pilihan-pilihan univnya. Aku cari yang sastra Jawa. Ada di mana aja nih gitu kan. Aku masukin pilihan pertama, oh ada UNS di mana nih? Oh di Solo. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku masukin sastra Jawa pilihan 1, UNY Pendidikan Bahasa Jawa di pilihan kedua. Ternyata pas pengumuman keterimalah di UNS Solo itu. Jadi awalnya gitu. Oke, karena awalnya niatnya ke UNS gak? Enggak. Jadi Maunya kemana dulu? maunya ke UGM. Jadi kayak ini SNM ambil asal-asalan dulu aja deh. Enggak terus UNS asal enggak, tapi kayak Oh, jadi maksudmu enggak ya, I love UNS. soalnya anak UNS jadi bilangnya I love UNS. Iya, Oke. Awalnya mau ke UGM tapi kayak besok tes aja gitu. Jadi niatnya mau SBMPTN. Jadi yang SNM, tesnya iya, ya. yang tesnya. Tapi karena dulu tuh kan ini ya Mas, isunya kalau misalkan udah keterima SNMPTN, Oh, nggak bisa SBMPTN. bukan. Kalau itunya dicabut atau kita nggak jadi masuk ke situ, kasihan adik kelasnya. Kuotanya berkurang. Nah, itu. Tapi itu mitos atau fakta ya kayak gitu tuh? Aku sampai sekarang belum tahu, Mas. Ada yang bilang itu memang gitu dari dulu. Iya, makanya waduh, nggak enak juga ya. Ini maksudnya udah keterima, malah aku lepas gitu kan. Sombong amat nih. Akhirnya aku ambil aja gitu. Tapi secara penjurusan UGM itu bukannya nggak ada sastra Jawa ya? Dulu namanya Sastra Nusantara. Hmm. Tapi ternyata, nah gini, aku mikirnya Sastra Nusantara itu tuh semua bahasa kayak Minang ini dipelajari. Nusantara soalnya. Nusantara karena oke. namanya Nusantara kan. Jadi aku waktu itu nggak riset terlalu dalam gitu. Ternyata setelah aku tanya temenku yang masuk sastra Nusantara, ya itu tuh sastra Jawa gitu. Fokusnya memang di Jawa gitu. Kemudian di bahasa Jawa gitu ya. Oke, kemudian ke Solo. Udah bisa berdamai berarti. Berdamai. Oke. Ternyata mengasyikan kok gitu. Karena gini, punya relasi baru. Jadi lingkupku tuh nggak cuma di Jogja aja gitu loh Mas. Aku bisa jadi kenal orang Solo. Terus di Solo kan kalau yang namanya kampus kan pasti dari mana-mana. Yap. Jadi ada yang dari Batam, dari Jakarta. Jadi asik lah bisa kenal orang mana-mana, terus membangun relasi di Solo juga. Jadi nggak cuma di Jogja aja gitu. Bolak-balik atau tinggal di Solonya? Waktu kuliah atau sekarang? Sekarang kan udah Kalau di sekarang sini. gini, kalau waktu kuliah? ngekos. Oh, ngekos. Iya. Paling pulang kayak 2 minggu sekali gitu Mas. Tapi sana sini enak sih sekarang transportnya. Enak. Pakai kereta juga iya, bisa kan? Dulu kalau awal-awal masih Pramex Mas aku. Oh iya. Aku masih. Antrinya lumayan greget ya? Iya, deket banget itu. Aku masih apa ya namanya? Ngalami lah masih Pramex. Terus Yes. waktu setelah apa ya? Sebelum pandemi sepertinya. Itu udah mulai ganti KRL gitu. Jadi aku ngerasain dua-duanya. Walaupun KRL juga masih kayak gitu ya antrinya ya. Mau berangkat duluan aku tetap berdiri Mas. Heran aku. Ternyata ya orang tuh ada aja tetap yang wira-wira itu. Aku terakhir pakai KRL itu pas setelah nonton Rock in Solo. Oh. Jadi aku sendiri ke sana. Iya. Terus pulangnya kereta lagi. Kan itu acara Minggu. Baliknya Senin pagi. Aku mampir dulu ke Ngeruput loh, rumah. Mas. Ke rumah ada temen di situ di dekat benteng Vettesburg. Iya, Naik kereta itu aku nggak nyangka seramai itu ternyata. nggak nyangka kan. Senin pagi. Pada bawa macam-macam itu loh, ada yang bawa apa gitu. Terus duduk itu gini. Itu beruntung dapat dudukan Beruntung tuh. ya? Di situ. Gini, tapi gini duduknya. Itu aja masih banyak yang berdiri. Banyak yang berdiri. Kan? Depanku itu kayak kentut deh. Wah, itu sangat Pas mengganggu pantat ya. banget nih di depan saya itu. Wah, parah. Parah sih. Oke, tapi seru ya di Solo ya? Seru, ternyata seru. Dan Jadi itu sesuatu hal yang aku syukuri juga. Kayak yang gak aku sangka-sangka ternyata ya membawa rezeki, relasi kayak gitu. dari sastra Jawa, kemudian ikut ketoprak. Iya. Oke, dari situ kita coba ketoprak dulu. Awalnya dari apa? Kenapa ketoprak? Gini. Jadi di fakultasku kan Fakultas Ilmu Budaya. Di situ kan ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, macam-macam nih. Ada yang teater modern, yang pakai bahasa Indonesia biasanya. Ada yang ketoprak, ada yang band gitu-gitu. Nah, aku tuh tertarik di ketoprak karena kayaknya asik ya acting gitu. Terus dari latihan-latihannya kan ada latihan fisik, olah vokal gitu. Terus kayak wah menarik sih. Ikutlah. Jadi awalnya ya cuman ketertarikan biasa aja Mas, nggak ada yang kayak dorongan gimana-gimana, enggak sih, tertarik aja gitu. Terus akhirnya masuk ke ketoprak, wah nyaman, terus sering pentas-pentas tuh. Wah makin seru nih, aku tekuni gitu. Itu awalnya. Oke, terus
kemudian kenal dengan Bakar Production. Nah, Itu gara-gara ketopraknya. iya, gara-gara ketopraknya. Jadi kampusku itu sering pentas di luar. Jadi nggak cuma di lingkup Univ. Yap. Sering kayak namanya tuh PY, Mas. Apa Sebenarnya tuh aku nggak PY tahu itu? tuh kepanjangannya apa ya. Pokoknya Piye maksudnya? Nah, Piye? aku juga nggak tahu ya. Piye iki apa maksudnya piye iki? Piye? Piye itu. Itu kayak dibayar gitu loh, Mas. Pentas di luar, diundang lah. Istilahnya diundang. Nah, di situ ada momen diajak kolaborasi sama para seniman di Solo gitu. Jadi di Solo tuh banyak banget seniman yang sampai sekarang tuh benar-benar masih eksis mereka ketopraknya. Kenal di situ, diajak kolaborasi, pentas bareng, kenal lah sama seniman-seniman Solo itu. Terus kayak punya kontaknya, punya WhatsApp-nya. Terus pada suatu hari aku di calling nih sama sutradaranya Bakar Production yang pernah juga pentas bareng waktu ketoprakan itu. Di calling, Nduk gimana nih kalau mau ikut Bakar Production aja po gitu, kayak diajakin lah. Terus aku kayak wah seru nih, karena itu tuh sebenarnya first time aku kayak acting yang apa ya, series, bukan pentas ditonton manusia, audiens gitu, enggak. Tapi ke kamera. Kamera kan, terus ngapalin skrip segala macam. Harus Itu kan- acting berulang kali gitu ya. Nah, itu kan for the first time nih. Jadi aku tuh kayak wah, ini pengalaman baru nih gitu. Makanya langsung aku gas aja. Oke, Gitu. dan FYI ya teman-temannya. Bakar Production tuh banyak loh subscribernya itu di YouTube. Banyak banget. Udah nyampe berapa ya? 600.000 apa ya? 650 sekian ribu. Wow. Berarti seriesmu Apa? pas upload itu udah banyak yang nonton ya? Iya, udah banyak. Orang aku tuh masuk itu udah di episode mungkin 131, 130-an lah. Itu aku baru mulai masuk. Gitu. Terus pertama kali masuk pakai karakter itu, Kenes itu. Iya, langsung pakai karakter Kenes. Dan juga dikenal sebagai Mama Panda atau Tante Panda. Itu ceritanya ya lucu sih, Mas. Itu cuma perkara di episode pertama aku muncul itu tuh karena dompetku ketuker sama orang situ, orang warga Kampung Riwil itu. Di dompetku itu ada gambar pandanya, di Oke. dompetnya si warga asli situ enggak, tapi ketuker nih malahan. Terus ditemu sama bocil-bocil Kampung Riwil itu. Terus ini dompetnya ini ya Tante Panda gitu, karena ada pandanya. Wah, sampai sekarang ya Mas komenan Instagramku Tante Panda Panda. semua. Wah, brandingku panda banget nih gitu. Oke, gara-gara itu ya? Gara-gara itu sesimpel itu sampai sekarang Mas, bertahun-tahun aku Tetep? Tante Panda tetep. Bukan Kenesnya? Bukan. Tante Ini Panda. Tante Pandanya. Oke. Siap Tante Panda? Aduh. Oke, dan background acting itu memang dari kecil? Kalau acting enggak sih Mas. Aku dari kecil tuh sebenarnya malah ketari, nyanyi gitu. Waktu SMA, SMP, dari TK tuh aku udah mulai nari. Karena kakek tuh dulu punya sanggar tari, tapi memang sekarang udah nggak ada sanggarnya. Jadi diperkenalkan sama tari, terus nyanyi kayak gitu. SMA aku juga punya band, FYI nih, sombong dikit. Iya sih, biasanya band-bandan itu dasar banget ya kalau Iya. zaman sekolah. Itu pernah lomba-lomba juga dulu Mas, sampai TVRI aku. Ikut festival. Iya, festival apa ya? Itu tuh dalam rangka Hari Anak Nasional waktu itu. Oh. Terus iya, iya. diundang di TVRI pernah tuh. Jadi kalau acting malah baru kuliah sih Mas. Iya. Baru mulai di ketoprak itu aku memulai acting. Iya. Iya ya, kenapa ya? Awal-awal orang Jogja itu rata-rata dia ngerasa tanda kutip mentasbihkan diri ke entertainment tuh kalau udah masuk TVRI. Oh iya. Entah kenapa loh, Jogja TV kalau nggak TVRI. Bener kan? Ingat gak honor pertama dulu masuk TVRI? Waduh, udah lupa sih Mas aku. Aku inget. Ingat? Ingat. Tahun berapa tuh Mas? Aduh, bentar. Itu TK ya. TK itu tahun berapa ya berarti ya? Waduh. 2006, sekitar tahun berapa ya? Tahun 2002 lah. Oke. Sekitar 2002 2003 Waduh, kalau aku nggak masih salah. baru lahir tuh. Nah, itu pas itu pertama kali dapat honor, itu dikasih amplop, inget banget tuh. Yes. Warnanya hijau, 20.000. Oh. Buat beli beras, emak di rumah. Itu udah seneng banget kan? Wah, Seneng banget. Seneng banget itu. Namanya anak 20.000. kecil udah masuk TV kan? Yes, dulu aku ikut apa ya? Kayak semacam drama gitu kan. Karakternya itu semacam apa itu? Ikut apa dolanan gitu. Oh, Dolanan. anak kecil gitu. Tapi aku ikut sing yeye. Oh, anu yang Padahal yeye ki kotak mau kali biasanya mau wedok to. Wedok. Aku yang ngomong iki tulung ya yeye ini cendak wae. Aku nek ora iso. Saya yeye kan sing munggah harang kae to. Iya, diginiin Aku toh. ra iso, aku ra iso. Ayo.
tulung sing cendek wae ya. Saya itu masih ingat pas itu iki lagi ngeset ki kalau nggo wit-witan ngono gitu. Wit-witan terus teko-teko ki sing marai kaget ki apa ya? Iki saking nang kampunge mungkin ya diset Iya. kampung banget to. Teko-teko nang wedhus siji ya. Tapi itu Wedhus tenan. wedhus liar. Ora liar maksudnya ki ana wedhus tenan digawa ngene iki. Ya ngerti dhewe intine nang ndi ya. Iya. Masalah iki wedhusnya kan nang kene ku to. Oh, Lho nang kene ku aku lagi ye atau nek kepidak kan ra lucu to. Lucu, malah diseruduk. Nah, kuwi kayak mesti ya berawal dari TVRI itu ya. Benar. Ngerasa dari situ kamu bahwa oke, saya di dunia seni gitu. Iya, sebenarnya ngerasa dari situ kayak oh dari kecil tuh dari TK udah pentas-pentas nyanyi gitu kan. Pede gitu dari awal. Pede, heeh. Jadi Hmm. bapak tuh punya julukan apa ya kayak wah iki cah iki pede banget ki gitu. Kayak jadi oh iya mungkin memang aku tuh cocok sih di entertain gitu. Emang jiwanya mungkin di situ di seni entertain kayak gitu. Kayak cocok di entertain. Sama dengan koleksinya kolektif nih. Apa nih? Cocok banget buat menemani hari-harimu. Di sini ada strawberry, kita sama nih. Sama tapi garnishnya beda Oh, nih. garnisnya beda. Ini Garnisnya kenapa beda. Anda karakternya tidak sesuai dengan warnanya? Itu leci. Ini leci. Oke, Kenapa ini ya? strawberry. Ini kayaknya by request deh kamu itu. Enggak, aku enggak Enggak, request. enggak. Kayaknya Enggak. dapetnya cuma itu ya tadi. Iya, heeh. Ini strawberry, kita cobain yuk. Oke. 3, 2, 1. Tapi mantap. ini minuman favoritku loh di sini. Ini favoritku. Sama. Aku dari awal kesini pesenku ini terus. Iya toh? Enggak pernah ganti aku. Oh iya, enak ini. Sama apa ini? Apa ini, Mas? Ini bukan mix platter. Apa menunya ini Apa namanya? ini? Oh, Apa sebenarnya editor kita juga tidak tahu nih di belakang layar. Ya, itulah namanya. Coba nanti dicek teman-teman di Instagramnya @collective.id. Tapi dirimu juga pernah shoot di sini ya kayaknya. Coba aja Pernah. nggak? Oke, ini kok oren-oren menarik banget ya. Ini apa ya? Keju ya? Ini keju. Heeh. Saya tahu ya keju. Keju. Nyandak loh. Ini ayam apa ya? Ayam, ini ayam. Ayam. Kaget itu. Tadi kaget kan? Latah. Kamu tadi kaget tuh, tak ambil dulu. Iya, latahku tuh kadang ayam-ayam gitu. Nggak tahu kenapa. Kenapa ayam, nggak hewan lain? Nggak tahu. Terjadi begitu saja. Asik sih. Di kolektif ini udah nyaman tempatnya. Dingin lagi. Dingin lagi, wah AC-nya oke banget ya, ini nampol Oke banget, oke. Oke, balik lagi ke dunia seni tadi. Berarti dari orang tua memang tahu nih kalau anak ini potensi. Punya saudara nggak? Punya. Di seni juga? Enggak, kakak malah enggak. Jadi aku tuh 2 bersaudara. Punya mas aku. Selisihnya 10 tahun. Lumayan jauh ya. Lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau kakak tuh enggak sih, dia malah lebih ke bisnis. Bisnis. Ya, Bisnisnya dia- apa bisnis? Kayak punya apa namanya mas, pangkalan gas, terus air mineral, Oh ya, terus ya seperti itulah. supplier lah. Supplier, terus punya es teh juga di Beringharjo di mana-mana. Oh, yang es teh di mana-mana itu? Ya, itu Salah satunya punya ada kakakmu. Yang brand apa yang kakakmu? Kan brandnya banyak banget tuh. Teh Raja atau apa gitu. Teh Raja? Kayaknya ya. Oh iya. Itu ada di Beringharjo, di Malioboro tuh ada 4 kalau nggak salah. Waduh, Waduh. banyak Di situ. sekali Iya. ya. Kakak tuh malah nggak di seni sih. Mungkin kalau nyanyi dia bisa, karena dulu dia ternyata juga punya band gitu. Tapi reggae dia. Jadinya lebih ke Yoman gitu loh. Regene jam piro? Jam 4 sore. Iya, dia malah dulu tuh lebih ke reggae. Cuman nggak terlalu ke entertain dia. Orang musik scream wae wah. Waduh. Kok scream nih. Tak undang Denny wae ya kuwi. Menarik gitu. Mungkin itu kuwi. Nggak tahu. Jogja tuh kita. Oh iya. Kayak Tapi kok tak kira Jawa Timur dia. Oh iya Bodeng. Boleh, saya kenalan lah. Lah. Pengen nggak foto bareng? Enggak. Lu kenang apa? Ya, Sik, kenang apa? ngobrol aja kan udah cukup. Ngobrol aja udah cukup. Cukup. Oh, oke, kan Memorinya fansnya banyak. kebak soalnya, Mas. Oh, memorinya kebak. Oke, rar ngiling-ngiling maksudnya. Oh iya. Oh. Oke, dari dunia memang kakak bukan di Bukan. entertainment gitu ya. Jadi cuman bapak, ibu tuh juga enggak. Jadi dari keluarganya bapak sebenarnya yang entertain gitu. Punya sanggar tadi. Iya, jadi terus apa tadi yang namanya Mbah Buyut, Mbah bukan? Iya, bener ya, kakek Buyut. Itu dulu dalang juga, Mas. Jadi mungkin mengalir darah seninya dari situ. Dalang juga. Dalang, Oke. tari. Nah, terus
dari apa ya? Dari acting, kemudian sekarang beralih ke model. Bukan beralih sih, tapi pivot ada semacam apa ya? Di seni juga tapi model. Iya, Sekarang mulai endorse banyak nih. Aku lihat ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Ada loh guys ternyata. Tiap posting itu isinya endorse. Ada loh. Ada ternyata. Aduh, saya dapat endorse paling sering cuma sebulan sekali. Iya, alhamdulillah sih Mas. Iya, ya siapa tahu nih Alhamdulillah. kecipratan habis ini. Nah, aku juga siapa tahu kecipratan Nah, podcast terus ya. waduh. Iya, iya. 17.000 followers. Iya. Dengan tetap memanggil Tante Panda. Tetap Tante Panda. Sampai sekarang. Jadi orang tuh jarang sebenarnya tahu namaku Sinta. Heeh. Kebanyakan ya Kenes atau Tante Panda. Aku tuh sering banget Mas ketemu entah di konser, Oke. entah di acara apa, di Jogja atau di Solo, bahkan di Semarang, Mm-mm. di Jakarta pun aku pernah. Mm-mm. Itu nyamperin, tiba-tiba nyamperin. Mbaknya yang dibakar production ya, Mbak Kenes ya gitu. Boleh minta foto Mbak gitu. Aku langsung nge-freeze tuh. Kan aku sama teman-teman gitu. Oh iya, aduh, aku kayak loh, wah ternyata penontonnya tuh Sebanyak seluas itu. itu Seluas loh. itu. Heeh. Itu di Jakarta. Jakarta. Pas lagi ngapain tuh di Aku Jakarta? itu ceritanya 2022 ya, itu aku main ke Jakarta habis Lebaran, Mm-mm. holiday aja, 1 minggu aku di sana. Mm-mm. Itu aku juga nonton konser di sana, Mm-mm. sambil jalan-jalan lah. Terus ketika aku makan, itu tuh ada aja yang nyamperin tuh. Aku nggak expect sumpah Mas. Maksudnya kalau sampai Jakarta itu aku nggak expect ya. Kalau Jogja Solo mungkin aku masih biasa lah gitu. Tapi sampai Jakarta ternyata, wow mantap sih. Ya diajak foto gitu tiba-tiba, terus dia bikin story, Ya, terus nge-tag gitu. Ya udah aku repost. Gitu. Oh, iya, Ya iya, jadi iya, iya. bentuk apa ya kayak berterima kasihku ke, kalau nyebut fans mungkin terlalu tinggi apa ya, penikmat itulah, penikmat series itu ya aku repost kayak gitu. Oke. Banyak juga ya ternyata fansmu Ternyata ya. banyak Mas, serius. Oke. Sampai Jakarta, Iya, Semarang, Semarang. Solo. Waduh, ini dari dunia modeling endorse banyak. Endorse banyak. Itu trikmu alhamdulillah. apa? Supaya endorse itu tetap ada terus gitu. Apa ya Mas? Heeh. Mungkin lebih ke hasil videonya sih ya aku jelas harus profesional, kayak kan nanti ada red card gitu ya, sesuai aja sama apa yang diminta klien kayak gitu. Jadi dari segi editing video, terus apa yang mau disampaikan dari promosi itu apa gitu, itu sih paling yang aku jaga banget. Jadi klien juga nggak kapok, terus jadi semakin besar kan engagementnya Instagramku, jadi banyak yang masuk juga alhamdulillah. Jaim penting nggak Apa? di sosmed? Jaim. Karena kamu kan brand. Iya. Seorang Sinta itu kan brand. Jadi iya sih, aku tetap mempertahankan brandingku sih. Sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Ya sebagai apa ya? Aktor, talent kayak gitu-gitu sih. Content creator. Content creator. Content creator. Oke, semua bisa jadi content creator. Semua bisa jadi content creator. Nah, tapi awalnya dari apa dulu? Kenapa tertarik bikin portofolionya? Kan berarti di Instagram gitu, sama Iya. TikTok juga kan? Sama TikTok. Oke. Memanage-nya itu kamu sendiri apa ikut manajemen atau agensi? Sendiri sih. Jadi Sendiri. kalau ada bentuk kerja sama apapun, masuknya nanti ke DM lewat aku langsung gitu. Maksudnya nggak dari manajemen apapun. Terus dari situ kemudian, tapi awalnya kacau nggak memanage kayak gitu? Awalnya aku tetap dibantu teman sih Mas. Dibantu teman? Jadi mulai videografer itu kan nggak mungkin ya aku bisa ngevideo sendiri yang aku harus kelihatan gitu. Kalau pakai tripod tuh aku bingung gitu. Jadi aku harus dibantu orang, videografer. Nah itu aku minta tolong sama temanku. Terus aku juga minta tolong caranya ngedit tuh gimana sih biar bagus, transisinya segala macam, biar nggak terlalu panjang, biar cukup 1 menit tapi semua tersampaikan. Itu aku minta tolong ke temanku yang udah lebih dulu dia jadi videografer, content creator kayak gitu. Jadi aku belajar dari teman. Kemudian diaplikasikan. Yap. Gitu. Sekarang berarti sendiri apa-apa? Sekarang sendiri. Jadwal padat nggak? Ya, yang jelas ada aja gitu. Iya, Alhamdulillah. Terus-terusan ya. Alhamdulillah, wirawiri sih Mas. Habis ini kemana? Habis ini, Ada schedule lain nggak? kalau hari ini nggak ada, besok ada. Oh, Besok di Solo ada. apa di Jogja? Di Jogja, di Gejayan. Oke, Ada. apa nih endorse masuk lagi nih?
Iya, sebagai talent. Oh, Video. ya. Wah, gimana rasanya hidup di dunia entertainment? Dari endorse kayak gitu. Jujur enjoy sih Mas. Aku seneng karena waktunya tuh lebih fleksibel gitu. Heeh. Bisa diatur sendiri gitu loh. Nggak yang terpaku waktu. Aku harus 9 to 5 gitu loh. Jadi kayak aku malam bisa ngedit. Nanti shootnya pagi, malamnya ngedit. Bisa sambil nongkrong. Jadi kayak enjoy juga. Jadi kerja tuh kayak sambil main gitu loh Mas. Senangnya di situ. Kerja tuh nggak beban. Kerja sambil main, sambil ngopi, sambil ketemu banyak orang. Karena jujur aku tuh ekstrovert banget orangnya. Jadi recharge energiku Energi. itu tuh harus ketemu orang. Makanya aku suka keramaian, aku suka konser. Wah, pameran kayak gitu-gitu aku suka. Oh iya, Jadi enjoy gitu, kerjanya enjoy. By the way nih, ngomongin tentang 9 to 5 tadi. Iya. Pernah nggak kepikiran kerja kantoran? Sebenarnya aku pernah sempat tapi cuma 3 bulan. Sempat. Sempat Di apa? di foto studio sebagai apa namanya customer service. CS. CS itu iseng aku. Oh, nampani WA ngono kae. Heeh. Oke. WA, telepon kayak gitu. Terus? Iseng aja tuh apply gitu kan. Itu waktu aku habis wisuda. Langsung. Langsung. Habis wisuda kan aku wisuda September. Oh nggak langsung, aku masuknya Desember tuh. Jadi CS Desember tahun lalu. Nyoba gitu. Oh ya gini tau rasanya gitu. Nah itu kacau aku bagi waktunya Mas. Oke. Jujur. Karena endorsan datang terus. Tapi di sisi lain aku ada 9 to 5 harus kerja. Dan itu kan shifting. Karena itu di mall aku. Shifting, kadang masuk pagi, kadang masuk malam. Waduh, terus liburnya nggak tentu kan, seminggu sekali tapi nggak tentu. Jadi kayak, wah aku bingung juga ya ternyata ngatur waktunya gitu. Daripada karena tuh ada yang udah terjadwal harus diupload ini atau di tag hari ini, tapi terus wah ini nggak bisa nih kan, daripada mengecewakan klien kan. Terus makanya 3 bulan aku berhenti itu di situ. Terus sekarang fokus di ini sih. Oke, karena fleksibilitas Yap. waktunya ya. Dan tetap explore. Ya betul. Oke, nah ini kalau kita ngomongin tentang extrovert nih. Kan dari kecil memang extrovert? Iya, dari kecil ekstrovert. Yang kamu cari apa tuh? Yang aku cari. Apa gitu? Soalnya gini, aku mungkin mulai ceritanya dari sini ya. Apa? Banyak orang yang mengira, aku kan kenal sama orang-orang baru terus tuh. Iya. Banyak. Karena di entertainment juga. Kalau aku di event organizer. Banyak orang yang ngira aku itu extrovert. Tapi sebenarnya enggak aku tuh. Jadi recharge energinya Sendiri. Aku bahkan kemarin ketika habis event gitu, aku seharian 2 hari di kamar. Oke. Nggak kemana-mana. Ada orang telepon, ada orang WA, ya udah biarin. Biarin ya. Pokoknya me time gitu toh, me time. Iya. Kan ada yang bilang kalau apa itu yang namanya introvert itu lebih ke, jadi kalau koin ya ibaratnya koin gitu. Koin itu kita kumpulin dulu kalau lagi di rumah. Kemudian kayak kuota kalau keluar. Jadi dihabisin satu. Kalau habis cas lagi. Charge lagi. Kalau ekstro beda ya. Kamu keluar, Iya. kamu ngumpulin koin itu. Malah ngumpulin koin, benar. Nggak tahu kenapa sih ya. Berarti main terus tuh seharian. Kemana-mana gitu, ketemu orang Iya, lagi. iya, kayak seminggu tuh aku bisa keluar terus sih. Kayak misalkan hari ini kerja. Terus besok kerja, pulang kerja tuh aku nongkrong. Nggak pulang dulu. Nggak Jadi- capek tuh. Nggak Mas, nggak capek sama sekali. Paginya kerja lagi, sorenya nongkrong lagi. Hayu gitu ya? Hayu terus. Kerja hayu gitu. Hayu. Kayak hari ini sama tongkrongan yang ini, hari ini sama yang ini gitu. Seneng banget aku. Iya. Itu emang ekstrovert banget ya. Iya, kayaknya sih, kayaknya sih. Recharge-nya karena ketemu orang. Aku malah kalau di rumah tuh pusing Mas. Pusingnya kenapa? Kayak aku ngapain gitu. Kecuali ngerjain kerjaan ya. Kalau yang gabut gitu, nggak bisa ini, aku harus keluar. Aku gitu. Makanya suka konser. Iya. Gas terus. Keriuhannya konser. Keriuhannya konser itu loh. Oke. Wah. Konser paling berkesan apa? Konser paling berkesan aku Dewa. Dewa yang di mana? Dewa yang di Solo. Di Edutorium UMS. Yang All Star. All Star. Oke, Wah, 4 paham. vokalis ada Yes. semua. Yes, Wah, keren. Gak cuma salah satu, itu keren banget. Ada itu kan yang luar siapa? Anu. Vokalisnya Whitesnake apa ya? Philip siapa gitu. Iya, Simon ada. Philip atau siapa itu? Aku lupa juga. Itu ah. ada. Itu aku nonton. Terus sama Ari Lasso. Ari Lasso yang Iya. di Di Solo juga. Ari oh Lasso. bareng itu. Enggak, Oh, beda. 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 Jadi Ari Lasso konser tunggal. Tunggalnya Ari Lasso itu juga. Itu yang comeback habis apa operasi ya, Pak? Iya, betul. Oke. Wah, di situ aku kayak merinding berkaca-kaca. Apa ada hantu?
Ah, ada hantu. Kayak wah keren, maksudnya habis dia bangkit dari itu kan, terus dia ada konser keren banget. Yap. Itu sih yang Oke, Dewa. Terus berarti suka musik rock juga ya? suka. Aku Jogja Rokarta nonton. Oh, juga kata nonton. Jogja Yang Rokarta tahun nonton. berapa? Yang bukan yang kemarin, yang kemarinnya. Scorpion. Bukan yang Scorpion. Yang kemarin kan Sepultura. Terus Bukan, yang kemarinnya berarti yang 3 tahun lalu berarti ya? Scorpion. Dream Theater. Ih, enggak dong. Halloween. Oh, balik lagi tuh. Enggak. Ah, Loh, apa? Masa ada yang kelewat? Jogja Rokarta yang di tebing breksi pokoknya. Tebing Breksi berarti yang ada Dead Vomit itu. Iya po ya. Aku tapi lupa bintang tamunya apa ya. Yang di Pokoknya- Breksi kan yang di tebing iya, itu toh. Iya, aku nontonnya waktu di breksi pokoknya. Heeh. Itu entah 2021, entah berapa. Nah, kalau yang kemarin kan Sepultura. Terus ya sorry, bukan yang kemarin itu Kreator. Oh. Kreator In Flame. Kemudian yang kemarinnya Sepultura. Sepultura. Yang kemarinnya Scorpion. Itu aku nggak Gitu. nonton itu. Oh, Karena yap. ngepasi emang jadwalnya bentrok. Kamu kan anak konser nih. Ada salah satu event yang menurutku unik nih. Apa tuh? Pernah nggak tahu itu ada Dragon Force? Truck and the Fire and the Flame, tahu nggak? Enggak. Yang di Guitar Hero. Enggak. Aduh, nggak mainan PS dulu. Enggak mainan PS, enggak bisa PS. Aku naik PS sticknya melu mireng ya loh Mas. Tulanan apa kayak apa kok balapan. Balapan, Ngene ini iki. ikut Ngene miring, iki. oh. Oh, sana kuwi. Event itu kan Dragon Force. Terus Dragon Force itu sepi. Sepi. Tiketnya 100.000. Belinya di Indomaret. Oh iya, itu tahun berapa? Sepi. Alah, belum lama kok. Oh, belum lama. Kayaknya ya sebelum pandemi apa setelah after pandemi banget itu. Aku lupa. Antara itulah. Datang ke sana, aku habis kuliah, pulang ke Wates toh. Iya. Balik lagi ke Jogja karena aku ngambilin temanku. Oke. Ke sana itu power metal naik. Kemudian ini kan Dragon Force. Iya. Pas Dragon Force itu aku sama temenku sampai ngide, saking sepinya ini. Saking sepinya. Ini kenapa tidak ada mosh pit? Heeh. Itu terus kita hantam satu-satu. Oke, terus Kita akhirnya? mulai ya lumayan lah, tapi Lumayan lah. sepi. Kalau dibandingin Rock in Solo jauh, Oh. jauh banget itu sepi. Mungkin penonton cuma 1.000 2.000 lah. Kenapa sepi ya? Mungkin publikasi. Ya bisa. Ya itu kan dia manual lewat Facebook itu. Oh. Soalnya yang punya itu Lox Labor kalau tahu. Lox Labor itu salah satu legend lah, generasi lama. Oke, itu Ya, uniknya karena kok sepi gitu. uh. Ngide mospit dewe Iya ya. itu. Lox Labor tahu nggak? Nah, Lox tahu. Labor tahu. Jadi membuat kerusuhan sendiri kamu ya waktu itu, Mas. Iya pas Moshpit itu. Tapi generasimu udah nggak tahu ya Lox Labor itu ya. Lok Lock apa? LOG Labor nggak tahu ya? Enggak tahu. Oh iya. Itu apa tuh? Generasi baru tuh. Iya. Nah ini ngomongin generasi baru nih. Sebagai Gen Z itu kan Aduh. sering didiskriminasi. Diskriminasi banget. Banget. Ini aku sebagai Gen Z nih di sini. Tadi aku jadi keinget salah satu pesan produser itu di situ. Apa tuh? Tentang Gen Z. Gimana rasanya jadi Gen Z dengan hiruk pikuk yang terjadi di dunia maya yang berisik banget nih ngomongin Gen Z. Aku sebenarnya jengkel Mas aku. Mm-mm. Dicap pemalas. Mm-mm. Semua ngecap Gen Z itu pemalas kayak ya sebenarnya setiap generasi tuh ada yang males gitu. Mm-mm. Nggak, terus jangan dicap Gen Z sebagai pemalas ya teman-teman semua. Karena ada kok yang sebenarnya kerja keras gitu. Jadi jangan dipandang sebelah mata Nah, gitu. siapa tuh yang kerja Siapa keras? tuh yang harus disebut nih. Saya sendiri dong. Gitu. Sombong amat. Tapi emang gitu ya tantangannya sebagai Gen Z? Iya, Sesulit itu. sesulit itu. Ya tapi enggak sih. Kalau apply Apa? apply kerjaan gitu, Kerjaan. jadi stigma nggak? Enggak sih kalau aku sejauh ini. Kayak teman-temanku juga enggak sampai yang segitunya sih. Masih aman kalau apply kerja. Kelahiran berapa tuh? 2001. Aku 2001. Oke, 2001. Oke. Gen Z Lumayan ya. banget. 2001. Berarti eranya apa-apa sekarang kalau nyari tutorial tuh di TikTok ya? TikTok Oke. nyari Udah bergeser rekomendasi loh. makanan. Udah bergeser loh. Wah, bergeser. Kalau zamanku YouTube. Oh iya, YouTube lebih dari TV kan? Nah. Sekarang TikTok ya? Sekarang TikTok, apa-apa TikTok. TikTok Reels gitu. Itu aku kerasa soalnya pas kemarin pas malam lebaran aku tuh di rumah temanku di rumahnya Hirda kemarin sempat jadi tamu di sini ke sana atau terus ada temanku itu yang dia Gen Z apa bukan ya, kita kan lagi ngidupin kompor nih. Iya. Nih si paling paham nih pada ngidupin kompor itu loh, kompor barbecue. Iya. Tiba-tiba itu dia tanya usul gitu, wah bangannya bingung-bingung, gue liat tutorialnya nang TikTok wae gitu. Oh, Lah, oke.
kalau saya sebagai generasi yang lama, emang ada tutorial di TikTok gitu. Tahunya di YouTube. Dia itu nyari tutorial cara memasang gas portable gitu di TikTok. Ada tapi. Ada. Ada kan? Ada. Serius ada. Di TikTok itu semua Iya, ada ya sekarang ya. tuh kiblatnya ke TikTok apa-apa itu. Kalau kamu fokus platformnya apa? Ke TikTok apa di Instagram? Instagram aku. Karena apa? Kan Karena biasanya ada pertimbangan tuh. Iya. Kenapa Instagram? karena emang dari awal aku nge-brandingnya tuh di Instagram. Jadi ramenya emang udah di Instagram gitu. TikTok itu kadang cuman ini loh kayak apa yang aku upload di Instagram nanti Mirroring? mirror iya ke Oh, justru TikTok. malah mirror dari Instagram Iya, ke TikTok. kalau aku Oh, yap, Sejauh ini loh ya. yap. Oke. gitu. Ngomongin tentang pertumbuhan follower. Sekarang kan udah nyampe 17.000 apa ya? 17.000 itu awal meledaknya gara-gara apa? Dibakar production. Jadi Lagi-lagi? Jadi aku itu awal masuk kuliah tuh followerku masih kayak 3.000. Awal masuk kuliah. Ya lulus SMA. Tuh Bi, modal cantik itu ngaruh Bi. Awal SMA udah 3.000. Lah, kenapa Anda ketawa sebagai seorang operator? Apa, muka lu jelek? Tidak usah berharap 3.000 follower Anda. Following Anda 3.000 saya percaya. 3.000? Iya. Dari sekolah 3.000? Sekolah 3.000. Oke. 4.000 lah. Oh, 4.000. 4.000. Diralat guys. Dari Ralat, 3.000 jadi 4.000. 4.000. Oke, 4.000. Terus masuk Siap. kuliah. Masuk kuliah. Belum dibakar nih. Mm-mm. Ya naik lah. Mm-mm. 5.000 gitu, 6.000. Dibakar production, duar. Bisa langsung 9.000. 11.000 gitu sih perjalanannya. Jadi meledak-meledaknya dibakar. Enggak beli follower. Enggak sejauh ini. Kan ada tuh Ada, yang beli follower. iya. Yang tiap apa itu kan followernya 10.000 gitu. Tiap bikin reels kalau yang nonton 800, 200, 300. Ups, siapa tuh? Siapa tuh? Nyenggol siapa tuh? Tapi jadi ngerasa beban nggak? Kayak apa ya? Engagement bagimu sebagai seorang content creator. Iya sih, beban sih. Kadang kalau pas turun gitu, wah gimana ya nih ya? Caranya biar naikin ya, kayak gitu sih. Bebannya lebih ke situ. Ada nggak tips tertentu buat apa naikin engage? Tetap aktif terus aja. Apapun kegiatannya. Apapun kegiatannya, tunjukkan. Oke, Bi, bikin story, Bi. Jangan lupa, Bi. Anda lupa bikin story. Saya pengen follower berapa? 17.000, Bi. Langsung di kolektif saya naik followernya. Mau nggak mau. Amin. Apa itu Bakar Production? Kolektif production lah. Gila apa? Aduh, tapi tuh aku tuh herannya tuh gini. Kan apa sih namanya yang kalau lihat di itu loh, Apa? aktivitas apa itu? Dashboardnya itu? Iya, itu tuh. Statistik. Kebanyakan malah Jakarta. Kebanyakan Jakarta. Kebanyakan Jakarta. Bakar Production penontonnya orang mana? Apa? Bakar Production penontonnya orang mana? Sampai luar negeri, Mas. Tuh kan. Suriname, Jepang, Malaysia, Singapura gitu. Belanda ada. Tapi Jakarta tuh malah banyak. Solo sebagai tuan rumahnya ya, Nggak banyak? itu malah di posisi keempat. Sorry, berarti empat besar itu apa aja? Ada Jakarta, Jakarta nomor 1. 2? Semarang. Semarang. Ketiga tuh Jawa Timur, tapi aku lupa mana. Oke. Keempat tuh malah Solo. Jogjanya? Jogja mungkin kelima gitu. Oh, ya. Itu. Berarti wajar ya ketika kamu di Jakarta. Tapi ini kayak sering tukar-tukaran sih. Kayak kadang Jogja, kadang jadi ketiga. Tapi yang nggak pernah jadi pertama gitu. Oke, Anda tidak usah membaca statistik. Saya follower Anda cuma 200 dan itu satu kampung semua. Ngapain baca statistik? Temen dari TK ya. Temen sekolah ya. Teman sekolah. Iya. Itu mutual semua tuh. Mutual semua. Oke, siap. Kacau nih, kacau. Aduh. Oke, berarti justru memang ya wajar sih ketika kamu di Jakarta Iya, ada yang tahu iya tuh. sih, sih. Oke. Tante Panda. Aduh, cukup. Oke, kita udah ke ujung nih. Iya. Dan dari sekian kesibukan ini, ada nggak tips-tips tertentu buat teman-teman nih yang mungkin pengen memulai terjun ke dunia entertainment, khususnya dunia modeling, aktor ataupun selebgram gitu, atau apa content creator lah. Kalau tips dari aku sih, kalau emang benar-benar ingin memulai, jangan takut nek wedi. Ojo wani-wani. Wani-wani nek wani, ojo wedi-wedi gitu. Jadi apapun misalkan casting, ada lowongan casting, ikut aja.
lolos nggak lolos pikir nanti gitu loh, ikut aja terus gitu kan, nanti pasti ada yang nyantol kok gitu. Itu terus kalau misalkan sekarang gini, apapun itu bisa dikontenin, apapun itu bisa jadi awal untuk kamu menjadi content creator. Kamu belajar editing ya, kita belajar editing bisa dari siapa saja, dari temen yang udah jadi content creator itu bisa. Jadi kita nggak harus kayak yang bayar mahal-mahal, wah ini modalnya gede ini, enggak. Karena sekarang tuh emang udah semuanya sosmed, mainnya sosmed. Jadi sebenarnya mudah dan tinggal kemauan dari diri sendiri aja. Bahkan alat bantunya udah enak sekarang, pakai handphone, bener. terus pakai CapCut mania lah. CapCut aja udah set upload ya kan. Nah, udah ada template-nya. Siap. Itu teman-teman tips dari Sinta. Iya. Oke. Ini sebelum ditutup nih, pasti pada protes. Kalau aku nggak ngomongin apa Instagrammu. Pasti pada protes sih, yakin. Soalnya pada nyariin nih habis ini. Emang iya. Iya, nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Kayaknya udah follow duluan ya kayaknya. Teman-teman. Apa Instagramnya? Instagramnya Sinta Dewi LR. Sinta pakai H ya? Iya, SHINTA Dewi LR. Listiorini tadi guys. Listiorini. Jangan lupa di follow. Terus teman-teman jangan lupa follow juga Instagramnya @kolektif.id. Dan kita udah di studinya Kolektif. Jadi buat teman-teman yang pengen reservasi bisa hubungi kontak di bawah di deskripsi. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra. Saya Sinta Dewi Listiorini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Yeay. Thank you. Thank you. Thank you.